Di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Islam dan juga termasuk kepada salah satu dari rukun Islam yang 5 ialah ibadah zakat. Seorang muslim yang akan mengeluarkan zakat fitrah tadi hendaklah dia itu mempunyai kelebihan harta yang cukup dengan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang wajib ia nafkahi. Berapa ukuran zakat fitrah yang harus kita keluarkan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Islam dan juga termasuk kepada salah satu dari rukun Islam yang 5 ialah ibadah zakat. Zakat menurut bahasa maknanya adalah an-numu wat tathhir, artinya tumbuh dan mensucikan. Sedangkan zakat menurut istilah di sini ialah istilah fiqih, maknanya adalah ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsusin. Itu sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk mensucikan hartanya atau mensucikan badannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwasanya zakat itu terbagi kepada 2 pembagian. Yang pertama ialah zakat mal atau zakat harta. Yang kedua ialah zakat fitrah atau zakatul badan. Zakat mal berguna untuk mensucikan harta seorang muslim, sedangkan zakat fitrah berguna untuk mensucikan badan seorang muslim. Kemudian hukum membayarkan zakat sebagaimana telah kita sebutkan di awal tadi ialah wajib. Orang yang mengingkari kewajiban zakat dia dihukumi kafir. Adapun orang yang enggan membayarkan zakat tetapi masih meyakini bahwasanya hukum membayarkan zakat ialah wajib, maka dia tidak sampai dihukumi kafir, tapi dia dihukumi dengan fasik. Kemudian kapan ibadah zakat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibadah zakat itu diwajibkan atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pada bulan Sya'ban pada tahun yang kedua Hijriah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah olehmu akan salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Di hadis Nabi juga dikatakan Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama ialah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Artinya bersyahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
dan juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua ialah wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Kemudian yang keempat wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima ialah wa hajjil bait, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Artinya apa? Zakat termasuk kepada salah satu dari rukun Islam yang 5. Sebagaimana telah kita sebutkan di awal tadi, bahwasanya zakat itu terbagi kepada 2, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal ada aturannya, zakat fitrah juga ada aturannya. Insyaallah pada kali ini kita akan fokus membahas tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam, kepada seluruh orang yang beragama Islam pada malam hari raya Idul Fitri, berbentuk makanan pokok yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Artinya apa? Seluruh umat Islam, seluruh orang yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah, termasuk bayi. Bayi juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tentunya yang akan mengeluarkan zakat fitrah untuk bayi tersebut adalah orang tuanya atau walinya. Tentunya dengan syarat-syarat. Artinya zakat fitrah itu wajib dengan memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama ialah al-mudriki juz'an min Ramadhana. Artinya seorang muslim tadi mendapati sebagian dari bulan Ramadan. Dan yang kedua ialah al-mudriki juz'an min Syawal. Seorang muslim tadi mendapati sebagian dari bulan Syawal. Artinya apa? Ketika ada seorang yang hanya mendapati bulan Ramadan saja tapi tidak mendapati bulan Syawal, dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan begitu juga ada seseorang yang hanya mendapati bulan Syawal saja tetapi tidak mendapati bulan Ramadan, maka dia juga tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Contohnya apa? Besok adalah hari raya Idul Fitri. Berarti sore hari ini adalah hari terakhir bulan Ramadan. Ketika ada seseorang yang meninggal pada sore hari ini sebelum maghrib, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia hanya mendapati bulan Ramadan saja, tidak bulan Syawal. Artinya bulan Syawal dihitung ketika maghrib hari ini. Kemudian contoh yang kedua ialah ada seorang bayi yang lahir setelah maghrib, artinya maghrib hari raya Idul Fitri. Apakah dia wajib mengeluarkan zakat fitrah? Jawabannya adalah tidak wajib. Kenapa? Karena dia hanya mendapati bulan Syawal saja, tetapi tidak mendapati bulan Ramadan. Artinya dia tidak sempat ketemu dengan bulan Ramadan karena dia terlahir setelah maghrib pada malam hari raya Idul Fitri. Kemudian syarat yang ketiga ialah al-wajidi ma yafdulu an mu'natihi wa mu'nati man tajibu alaihi mu'natuhu lailatal 'idi wa yawmahu. Seorang muslim yang akan mengeluarkan zakat fitrah tadi, hendaklah dia itu mempunyai kelebihan harta yang cukup dengan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang wajib ia nafkahi pada malam hari raya, itu pada malam hari raya Idul Fitri, dan pada siangnya hari raya Idul Fitri. Anggaplah misalnya untuk satu hari satu malam itu, untuk malam hari raya dan siang hari raya itu kita butuh
untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan di sini termasuk kebutuhan makanan, termasuk kebutuhan pakaian, termasuk tempat tinggal. Anggaplah semuanya 1 juta. Ketika kita mempunyai uang lebih dari 1 juta, artinya kita mempunyai uang 3 juta, artinya kita telah wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita dan untuk orang-orang yang wajib kita nafkahi. Artinya wajib bagi seorang bapak untuk membayarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Itulah syarat yang ketiga. Kemudian apa yang harus dikeluarkan? Yang harus dikeluarkan itu adalah makanan pokok. Di dalam kitab fikih ibaratnya adalah min ghalibi qutil balad. Artinya makanan pokok mayoritas masyarakat suatu negeri. Misalnya makanan pokok kita adalah beras, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah berbentuk beras dengan kualitas yang sama dengan yang kita makan. Kalau lebih bagus lebih baik, tapi kalau di bawah itu maka tidak sah. Dan di dalam mazhab Imam Syafi'i itu harus berbentuk makanan pokok, tidak boleh diganti dengan uang. Dan ini juga pendapat jumhur ulama, termasuk mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi ada satu imam namanya Imam Abu Hanifah. Pendapatnya adalah boleh diganti zakat fitrah itu dengan uang. Dan kita pun boleh mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah, karena beliau adalah orang besar, imam besar, yang mana mazhabnya termasuk kepada mazhab yang mu'tabar, artinya diakui oleh umat Islam. Kemudian berapa ukuran zakat fitrah yang harus kita keluarkan itu? Ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu adalah 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. Di dalam kitab Hasyiah Imam Bajuri, itu salah satu dari kitab fikih yang bermazhab Syafi'i, 1 sa' itu adalah 4 hufnatin bikaffai rajulin mu'tadil. Artinya 1 sa' itu 4 genggam yang seukuran dengan 4 genggam dengan 2 telapak tangan laki-laki normal. Berarti 1 mud itu adalah 1 genggam dengan 2 telapak tangan laki-laki normal. Kalau kita hitung 1 mud itu, sebagian ulama mengatakan 6,4 ons. Ada yang mengatakan 6,7 ons, ada yang mengatakan 6 on. Jadi 1 mud itu ulama beberapa pendapat, ada yang mengatakan 6,4 on, ada 6,7 on, ada 6 on. Setelah dikalikan 4, maka kalau kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan berat 1 mud itu adalah 6,4 on, berarti beratnya adalah 1 sa' itu 2,56 kg. Adapun kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan 6,7 on 1 mud itu, maka 1 sa' itu adalah 2,68 kg. Adapun kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan 1 mud itu adalah 6 on, maka 1 sa' itu adalah 2,4 kg. Intinya 1 sa' itu sekitar 2,5 kg kurang lebih. Artinya sebanyak 2,5 kg yang harus kita keluarkan untuk zakat fitrah per orangnya. Dan zakat fitrah itu ukurannya tidak boleh dibeda-bedakan. Jangan mentang-mentang ada orang kaya yang mau membayarkan zakat fitrah, kemudian kita minta 100 kg per orang. Nggak boleh. Jadi kecuali kalau kita bilang ini zakat fitrah yang harus Bapak keluarkan adalah 2,5 kg. Tapi kalau Bapak mau ngasih lebih,
ya silahkan, berarti sudah ada kerelaan. Karena memang kewajibannya cuma 2,5 kilogram. Kemudian di mana dikeluarkan? Di mana zakat fitrah itu dikeluarkan? Sebaiknya dikeluarkan di tempat orang yang mengeluarkan zakat itu berada. Kalau kita saat ini tinggal di Jakarta, sekalipun saya orang Sumatera misalnya, maka sebaiknya bagi saya untuk membayarkan zakat fitrah di Jakarta, sekalipun saya orang Sumatera. Apakah boleh dipindahkan ke tempat lain? Artinya saya sekarang tinggal di Jakarta, apakah boleh saya membayarkan zakat di Bandung misalnya, atau di Padang misalnya? Nah, ini perbedaan di antara ulama. Sebagian ada yang mengatakan tegas tidak boleh, sebagian lagi mengatakan boleh-boleh saja. Dan terserah pilih yang mana. Tetapi keluar dari khilaf itu artinya mengambil pendapat yang mengatakan tidak boleh itu lebih baik. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwasanya memindahkan zakat itu tidak boleh ke tempat yang lain. Lain halnya apabila di tempat kita itu tidak ada yang membutuhkan, dan di tempat lain banyak yang membutuhkan zakat fitrah, maka lebih baik kita mengeluarkan zakat fitrah di tempat lain yang lebih membutuhkan dibanding di tempat kita berada. Atau misalnya ada anak yang sekolah di pesantren, apakah dia akan mengeluarkan zakat fitrah di tempat pesantren tempat dia belajar atau di kampungnya? Maka sebaiknya dia mengeluarkan zakat fitrah di tempat dia berada, itu di pesantren, sekalipun dia berasal dari kampungnya. Tapi seandainya dia mengeluarkan di kampung, boleh-boleh saja. Tapi yang harus diperhatikan ketika memindahkan tempat zakat itu, contohnya ada orang tua di kampung, anaknya sekolah di kota. Orang tua boleh saja mengeluarkan zakat di kampungnya dengan syarat dia harus izin dulu ke anaknya tadi. Anak di sini maksudnya anak yang sudah baligh berakal, artinya anak yang sudah dewasa. Lain halnya kalau anak yang masih bayi, yang masih belum baligh berakal, itu boleh-boleh saja bagi orang tua mengeluarkan zakat fitrah tanpa izin dari anak tadi. Tapi kalau anaknya sudah besar, sudah baligh berakal, orang tua tadi sifatnya hanya sebagai wakil, bukan sebagai orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Jadi dibilanglah oleh orang tuanya ke anak tadi, anak, ini ada jatah beras untuk zakat fitrahmu. Oke, ayah, silakan saya wakilkan kepada ayah untuk membagi-bagikan zakat di kampung. Maka kalau seperti demikian, maka hukumnya boleh. Tapi nggak boleh bagi orang tua langsung saja mengeluarkan zakat. Ini zakat untuk anak saya, zakat fitrah untuk anak saya, atas nama anak saya. Kemudian hati-hati, diberikan kepada siapa zakat fitrah tadi? Utamakan diberikan kepada fakir dan miskin. Allah telah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 60. Apa kata Allah? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Artinya orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf, atau ada 8 golongan. Yang pertama itu adalah innamas shadaqatu lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Apakah yang dimaksud dengan orang-orang fakir? Yaitu orang yang tidak punya harta dan juga tidak punya usaha
untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, termasuk kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, wal masakin, miskin, orang-orang yang miskin. Apa itu orang miskin? Orang yang mempunyai pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Misalnya seorang butuh untuk memenuhi keluarga itu dalam 1 bulan 2 juta, tapi gajinya atau pendapatannya cuma 1,7 juta. Maka dia termasuk orang-orang yang miskin. Adapun yang jadi patokan fakir atau miskinnya seseorang itu adalah dengan uruf zamanihi wa makanihi. Artinya dipandang dengan kebiasaan masyarakat pada zamannya dan pada tempatnya. Biarpun punya motor misalnya, tapi kalau sudah umum punya motor, apalagi motornya dipakai untuk bekerja, tidak menjadi jaminan dia itu tidak miskin. Kalau penghasilannya tidak cukup, sekalipun dia pakai motor, maka dia tetap masuk kepada golongan fakir atau miskin. Dia termasuk kepada golongan miskin. Dan gaya hidupnya harus normal. Nggak boleh makannya di restoran, apalagi restoran mahal. Artinya yang dipandang itu uruf zamanihi wa makanihi. Gimana kebiasaan hidup normal di kampungnya dan pada zamannya. Artinya masak sendiri dengan lauk sendiri, dengan sayur sendiri masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia dianggap sebagai orang yang miskin. Artinya dia berhak untuk menerima zakat. Tapi dia seandainya ada orang foya-foya makan di restoran setiap hari, kemudian setelah itu dia nggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka itu tidak termasuk dalam kategori ini. Artinya hidupnya harus normal, tidak boleh berfoya-foya. Kemudian orang yang berhak menerima zakat yang ketiga ialah wal 'amilina 'alaiha. Apa itu? Orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat. Tetapi yang lebih afdal bagi amil ini adalah tidak menerima zakat. Adapun jika dia menerima zakat, maka dia harus mengambil zakat itu dengan baik-baik, dengan cara yang baik, bukan dengan seenaknya saja mengambil zakat tadi. Yang keempat ialah wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam. Ada 2 kategori mu'allaf dalam masalah mu'allaf ini. Yang pertama ialah orang yang masih lemah imannya. Dengan sekira-kira kalau kita kasihkan zakat kepada dia, itu akan membuat keimanannya bertambah, akan membuat keimanannya bertambah kuat. Maka dia berhak untuk menerima zakat. Yang kedua ialah orang yang terpandang di kaumnya. Sekira-kira jika kita kasih zakat ke dia, maka orang lain akan lebih mudah untuk menerima Islam. Maka dia juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kemudian orang yang berhak menerima zakat yang kelima ialah hamba sahaya atau budak yang digunakan untuk memerdekakan dirinya. Kemudian yang keenam ialah gharim, orang yang berhutang, yang mana dia tidak sanggup untuk membayar hutangnya dengan syarat hutangnya itu disebabkan oleh hal-hal yang dibolehkan oleh syariat Islam. Adapun orang yang berhutang karena untuk berjudi misalnya, maka dia tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat, karena dia berhutang untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh ialah fi sabilillah. Apa itu fi sabilillah? Itu orang yang sedang atau akan berjihad atau berperang di jalan Allah. Di zaman ini banyak orang yang mengaku-ngaku dia fi sabilillah,
atau jomblo fisabilillah misalnya, maka itu bukan termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena yang dimaksud fisabilillah di sini ialah yang dimaksud fisabilillah dalam bab zakat ini adalah orang yang berjihad, orang yang sedang berjihad atau yang akan berjihad di jalan Allah, atau yang lagi dalam peperangan di jalan Allah. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan atau orang yang ingin melakukan perjalanan yang dibolehkan oleh agama, yang mana orang tersebut membutuhkan biaya, baik itu untuk pergi maupun untuk pulang ke kampung halamannya. Jadi misalnya ada seorang penuntut ilmu, dia misalnya lolos untuk belajar di Timur Tengah misalnya, di Mesir misalnya. Kemudian dia tidak punya uang untuk berangkat, maka dia termasuk kepada salah satu dari orang-orang yang berhak menerima zakat, karena dia berniat untuk melakukan perjalanan yang dibolehkan oleh agama Islam. Apalagi dia pergi ke Mesir untuk menuntut ilmu agama misalnya, dia berhak untuk mendapatkan zakat. Dan begitu juga sebaliknya, ketika setelah di Mesir dia mau pulang kampung tapi tidak ada uang, tidak ada biaya, maka dia termasuk kepada Ibnu Sabil, artinya orang yang berniat melakukan perjalanan yang dibolehkan oleh agama Islam. Adapun seandainya seorang berniat untuk melakukan perjalanan untuk bermaksiat, maka dia tidak boleh untuk menerima zakat fitrah. Itulah 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian yang tidak boleh menerima zakat fitrah, yang pertama ialah orang kaya. Karena zakat fitrah ini ditujukan buat fakir miskin. Lebih diutamakan untuk fakir miskin, tidak boleh untuk orang kaya. Dan tidak boleh juga untuk membangun masjid. Jangan sampai kita menggerogoti jatahnya orang fakir sama miskin untuk membangun masjid. Untuk membangun masjid itu orang kaya, jangan diambil dari harta zakat. Yang kedua ialah budak, tapi zaman sekarang budak tidak ada lagi. Yang ketiga ialah Banu Hashim dan Banu Muthalib, itu keturunan dari Banu Hashim dan Banu Muthalib. Yang keempat ialah orang kafir. Orang kafir tidak berhak menerima zakat fitrah. Yang kelima ialah orang yang wajib kita nafkahi. Misalnya kita adalah seorang ayah, maka kita wajib menafkahi istri dan anak-anak kita, karena dia termasuk di bawah naungan kita. Maka kita tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada istri kita atau kepada anak kita, karena mereka itu sudah wajib kita untuk menafkahi, sudah wajib kita nafkahi. Jadi zakat fitrah itu ditujukan buat orang lain. Adapun seorang istri misalnya, seandainya dia mau memberikan zakat fitrah ke suaminya, maka itu boleh saja. Kenapa? Karena istri tidak wajib menafkahi suami. Yang wajib itu adalah suami menafkahi istri. Jadi itulah 5 yang tidak boleh menerima zakat fitrah. Kemudian yang selanjutnya ialah hikmah. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari zakat ini? Yang pertama ialah ta'abudi. Itu sebagai rasa ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk membayarkan zakat, maka kita bayarkan zakat fitrah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah mencegah sifat bakhil atau pelit yang ada di dalam diri seorang muslim. Yang ketiga ialah mensyukuri nikmat Allah. Dengan kita membayarkan zakat fitrah ini, kita telah mensyukuri nikmat Allah, telah mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Yang keempat, membayarkan zakat ini menjadi sebab saling mencintai di antara kita sesama
muslim. Yang kelima ialah membersihkan harta dan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Artinya membersihkan harta kita dan membersihkan diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.